Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat, saya mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, dilipat gandakan amal ibadah kita, dan diberikan tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, renungan menjelang senja dari buku Menggapai Kesalehan Sosial, saya ambil topik atau judul akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Ini terinspirasi dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya. Yang isinya adalah bertambah terus, tidak berkurang. Jadi ada 3 perkara yang Rasulullah bersumpah dalam hadis ini. Dan ini yang sebenarnya ingin kita ambil pelajarannya supaya tambah semangat kita, tambah meningkat amal ibadah kita, tambah meningkat kebaikan kita. Yang pertama, yang dijamin, yang disumpahkan oleh Rasulullah akan bertambah adalah ma naqasa malun abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini Rasulullah yang bersumpah. Ini pasti benar. Ma naqasa malun min shadaqatin. Tak akan berkurang harta karena sedekah. Akan terus bertambah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pasti bertambah, dan bertambah. Orang yang berzakat, orang yang berinfak, bersedekah tak akan berkurang hartanya, tapi akan bertambah dan bertambah. Tidak ada ceritanya orang yang sedang bersedekah dia dermawan terus dia menjadi rugi dan bangkrut, tidak ada. Yayasan Dinamika Umat ini sejak lama membimbing anak yatim dan duafa. Banyak donatur kita di sini, dan alhamdulillah daripada donatur kita itu mereka terus bertambah rezekinya, dan bertambah rezekinya. Nah, inilah yang pertama yang Rasulullah bersumpah dan pasti benar. Dan kita yakin, saya yakin. Karena sudah menjalaninya dan banyak orang yang saya dengar dan saya lihat mereka mengalami bahwa semakin banyak dia bersedekah, semakin kaya dia. Makanya kalau ingin kaya, berbanyak sedekah. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Tak kaya-kaya nanti. Karena ini sebenarnya adalah masalah mentalitas. Kalau mentalitasnya miskin, sebanyak apapun hartanya dia tetap merasa miskin. Tapi kalau mentalitasnya kaya, walaupun sebenarnya tak seberapa, dia tetap merasa cukup. Dan ini adalah karunia luar biasa. Bersyukur kepada Allah orang-orang yang senantiasa dirasa cukup rasanya apa yang sudah didapatkannya, sehingga tumbuh rasa syukurnya. Maka dia bersedekah dan berzakat. Yang kedua, apa yang Rasulullah bersumpah adalah bahwa kehormatan tidak akan hilang karena seseorang itu dizalimi. Ini Rasulullah sebutkan, wala zulima abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu izzan. Tidak akan berkurang, tapi terus akan bertambah kehormatan seseorang yang dizalimi dan dia sabar atas kezaliman itu. Jadi kalau orang berbuat zalim kepada kita dan kita sabar tidak membalas apalagi berlebihan, tidak akan turun harga diri kita, kehormatan kita karena kezaliman itu. Tapi akan bertambah dan bertambah. Ini pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu kenapa Rasulullah itu menjadi mulia? Karena dia bersabar dan tidak membalas kejahatan orang lain yang dilakukan kepadanya. Waktu dahulu Rasulullah diusir dari Mekah, diusir dari kampung halamannya, dan 8 tahun kemudian dia datang dengan puluhan ribu pasukan kaum muslimin, mestinya dia bisa meluluh lantahkan kaum Quraisy dan seluruh penduduk Mekah. Tapi apa yang terjadi waktu Fathul Makkah? Ia maafkan mereka dan dia lapangkan hatinya dan mereka masuk Islam, dan disitulah kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau dilapangkan kita, tidak membalas dendam kepada orang yang berbuat salah kepada kita, maka akan bertambahlah kehormatan kita. Tapi kalau orang berbuat salah, berbuat zalim kepada kita, kita balas, ya berarti mungkin imbas, sama saja kita dengan dia. Tapi orang-orang mulia akan ditambah kemuliaannya karena dia memaafkan dan melapangkan dada. Dan yang ketiga yang disumpahkan oleh Rasulullah SAW adalah
bahwa tidak akan bertambah kaya orang, atau katakan akan bertambah kemiskinan seseorang kalau dia mengemis. Nah, di sini saya tulis, bagi sebagian orang yang mengira bahwa minta-minta mengemis akan menjadikannya kaya, padahal sebaliknya akan menambah kemiskinan dan kesulitan hidupnya. Artinya apa? Orang yang suka meminta-minta akan bertambah kemiskinannya. Maka tutuplah pintu kemiskinan dengan tidak meminta-minta. Jadi siapapun yang senang meminta-minta, dia tidak akan pernah kaya, tapi justru bertambah miskin dengan meminta-minta itu, dan tidak akan terangkat kehormatannya. Oh, sama dengan hal orang yang suka berutang, dia akan lama membayarnya dan akan bertambah pula kesulitannya dan tidak bertambah kehormatannya. Nah, 3 perkara inilah yang Rasulullah bersumpah bahwa ketiganya terjadi dan faktanya adalah terjadi. Maka benarlah Rasulullah SAW, benarlah ayat Al-Quran, benarlah hadis Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memaafkan, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan benarlah Rasulullah atas segala apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini, renungan menjelang senja ini bermanfaat buat kita. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Dari Bukit Dinamika Umat kami mendoakan semoga Allah memaafkan atas kesalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.